رسول الله نبي الهدى لا تنساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا البوصيري لم يمتهن بما دعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم. Berkata Imam Busiri, lam yamtahinna. Sebelumnya kita sudah sudah memujakarahkan tentang banyaknya keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada bait yang akan kita baca dalam kitab Aqidatus Syuhdah itu dijelaskan manakala ketika seorang penguasa, seorang pemimpin itu apabila sudah mempunyai kemuliaan, mempunyai derajat yang tinggi di sisi pengikutnya, biasanya para pemimpin itu akan dilayani oleh para pengikutnya. Artinya pemimpin penguasa tersebut akan memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melayaninya atau untuk memperbesar kekuasaannya. Bisa juga untuk menambah pundi-pundi, dalam artian kenikmatan duniawi. Kan ngarannya ketika jadi pemimpin itu, apalagi kalau kita lihat zaman bahari, para kaisar, para raja-raja itu ketika mereka menjadi seorang raja, mereka itu dilayani oleh para pengikutnya. Lalu ketika ada anggapan seperti itu, kalau baginda Nabi Muhammad kan kayak apa? Baginda Nabi Muhammad samakah seperti para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, seperti para raja-raja, seperti para kaisar-kaisar? Artinya mereka itu hidup dalam kemewahan duniawi. Artinya tinggal di istana yang besar, dilayani oleh berbagai macam selir, dan dilindungi oleh pasukan-pasukan elit misalnya. Ternyata Imam Busiri menjelaskan dalam bait syairnya, lam yamtahinna bima ta'il aqulu bihi. Lam yamtahinna itu lam yakhtabir. Lam yakhtabir, nabi kita itu kada menguji kita. Menguji dalam hal apa? Bima ta'yal uqulu bihi, dengan ujian yang ta'yal uqulu bihi, akal kita itu kada mampu memahaminya. Artinya nabi ini ketika sidin diangkat menjadi nabi, sidin itu menyampaikan syariat-syariat yang masuk akal dan sesuatu yang kawa digawi. Artinya sesuatu yang nyaman-nyaman digawi dalam syariat. Dan syariat itu pun ternyata ada timbal baliknya, positifnya tabulik ke wadah kita juga. Hirsun alaina falam nartab walam nahimi. Karena sidin itu sangat ingin benar, hendak benar, kita ini kada ragu lagi lawan yang namanya Islam, lawan yang namanya agama Islam, walam nahimi, dan tidak bingung.
Jadi di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu syariat yang diturunkan kepada kita mempermudah, dalam artian kadang alih. Jadi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu dalam kitab Syarahu Ummatil Muhammadiyah, di antara syariat kita tuh, kalau dibandingkan lawan syariat umat-umat terdahulu, yang pertama, bila pakaian ini Bani Israel misalnya pakaiannya terkena najis, maka cara mensucikan pakaian tersebut adalah dengan cara dipotong pakaiannya. Kalau di zaman kita, syariat Nabi Muhammad, sidin kada hendak mengalihi, dalam artian diutusnya Nabi Muhammad ini membawa syariat yang kadang mengalihi tak. Kalau kita cukup apabila baju terkena najis, basuh lawan air. Itu diantaranya. Lalu pulang diantaranya apabila binian haid pada masa umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, apabila binian haid itu kada boleh sarumah lawan binian tersebut. Artinya dijauhi itu bang, kada boleh berparak, guring kada boleh, sarumah aja kada boleh. Apalagi misalnya sakamar atau saranjang, itu syariat terdahulu. Di sini maksud daripada musannif Imam Busiri menjelaskan bahwa Nabi kita itu diutus kadanya hendak mengalihi kita bang. Artinya ini bentuk pujian juga terhadap Nabi kita. Kenapa? Nabi kita itu membawa kemudahan kepada kita, bukan membawa kepada kesusahan. Artinya syariat-syariat yang diberikan kepada kita ini sebujurannya mudah. Akan tetapi kenapa dianggap ngalih? Karena nafsu. Kan nafsu itu ketujuan enjoy. Padahal sekali dilihat secara akal, secara logika, dan secara dari berbagai macam segi, baik segi kesehatan, baik segi psikologi, baik segi lain-lainnya, ternyata manfaatnya itu tabulik kepada dirinya sendiri. Di antaranya lagi Bani Israel itu apabila menggawi, contohnya ketika mereka menyembah sapi betina, taubatnya caranya kayak apa? Taubatnya dengan cara dibunuh. Jadi hendak taubat, menyerahkan diri untuk dibunuh, hanya diterima taubatnya. Itu Bani Israel. Kita bang, kita cukup taubat, amun lawan masalah dengan hablum minan nas, minta maaf lawan manusianya. Kalau lawan Allah Ta'ala bertaubat, bujur-bujur, kada berguling, kada menggawi lagi. Itu diantaranya kemudahan adalah. Diantaranya lagi, kalau Bani Israel itu membunuh, maka dilakukan kisos. Jadi bunuh juga, kada pilihan lain. Kalau syariat Nabi Muhammad itu diberi dua pilihan, boleh dikisos, boleh dengan diat. Artinya dimaafkan oleh ahli waris dengan membayar tebusan. Itu diantara telah artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu diantara rahmatnya sebab Rasulullah diutus itu menjadi rahmat kepada kita. Artinya ini menjadi setidaknya salah satu alasan kita semakin ketujuh lawan Nabi Muhammad. Artinya ketika dilihat seluk-beluk terkait Nabi Muhammad ini banyak benar. Sekalinya kita tahu tang jasa nya kada tahu tuh karena kada tahu benar kelebihan orang yang berbuat baik kepada kita. Jaka tahu tolah tapi kira hendak membalas, tapi kira hendak mengganang barang dulu. Artinya mengganang, memikirkan. Kalau misalnya belum bisa, misalnya menggawi mutabaah zohir, mutabaah batin, belum juga tergawi.
paling kada taganang-ganang barang, hebatnya lah Rasulullahku, hebatnya lah Nabi Muhammadku, hebatnya lah, hebat barangkali karena Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita pintaran ketujuh barang, lalu dari situ kita dapat syafaat Nabi, dapat taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.